Kita akan bahas soal kesehatan mental pada anak. Segitu meternya ya kesehatan mental, soalnya ya kebayang sih ya, gangguan yang nggak kelihatan lukanya tapi ternyata dalam gitu. Yang dimaksud sama anak apa, tapi orang tua juga sudah punya pemahaman lain, akhirnya nggak ketemu nih gitu. Hal tersebut menciptakan kecemasan bagi anak untuk bisa mengungkapkan isi hatinya. Kalau tadi ada anak-anak yang mungkin punya gangguan cemas gara-gara terus akhirnya berdampak ke sekolah dan lain-lain gitu ya. Tanda-tandanya gimana sih Kak? Anak juga belajar makna kecewa itu apa, makna sedih itu apa, makna marah itu apa. Sedangkan orang tua juga belajar mengkomunikasikan dengan baik. Anak seringkali diberikan gadget. Iya. Supaya yang penting anteng di situ, terus tetap terjaga. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak itu adalah permainan-permainan yang menggabungkan sensori integrasi. Oke. Lari sana, lari sini, main bola, ada interaksi, ada komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semuanya, balik lagi di podcast Sehat Milik Semua. Nah, podcast Sehat Milik Semua itu podcast kesehatan yang akan bahas semua isu kesehatan dari segala umur, dari bayi, balita, sampai dengan lansia. Kita akan kolaborasi sama berbagai narasumber yang mumpuni di bidangnya untuk membahas masalah-masalah kesehatan. Baik, hari ini spesial Hari Anak atau dalam upaya, kalau biasanya kita banyak banget bahas stunting di podcast kita sebelumnya. Yang belum tonton boleh diklik dulu. Kita udah bahas stunting, ada bayi balita kekurangan gizi, program-program kesehatan yang fokus sama bagaimana sih mengetahui masalah-masalah kesehatan dalam upaya penurunan stunting pada anak, atau ya upaya kita bersama dalam mencapai goal SDGs soal penurunan stunting. Nah, kali ini yang kadang nggak dilupakan sih, bukan jadi masalah utama gitu pada anak. Kita akan bahas soal kesehatan mental pada anak. Banyak banget kalau kaum milenial dan zilenial, gen Z nih bilangnya mental health is matter. Nah, di anak-anak juga memahami dan mengetahui bagaimana keadaan kesehatan mental anak itu juga menjadi salah satu faktor yang penting yang juga mempengaruhi, harusnya nanti kita bicara banyak sama psikolognya, mempengaruhi pertumbuhan si anak gitu. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita Kak Vita. Nanti aku minta memperkenalkan sendiri saja biar lebih enak. Kak Vita, aku sama Kak Vita hari ini kita akan bahas soal isu kesehatan mental pada anak ya Kak. Aku persilakan dulu Kak Vita untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Sehat semua seluruh Indonesia. Oke, thank you. Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Vita. Saya adalah psikolog anak dan keluarga. Hari ini akan sharing bersama-sama dalam rangka Hari Anak ya, sedunia di tahun 2023. Oke, jadi adik-adik, kontennya ini boleh ditonton bareng sama ibunya gitu ya Kak? Sama orang tuanya, sama kakaknya gitu, biar sama-sama tahu. Mama, aku bermasalah nih, aku ingin healing loh. Anak sekarang healing kayaknya ya Kak ya. Oke, sebenarnya pertanyaan pertama mendasar banget sih Kak. Menurut aku mau tahu nih sebenarnya gangguan kesehatan mental nih apa sih, apalagi pada anak? Apakah itu sama stres? Oke. Pertama mungkin kita perlu tahu dulu yang namanya kesehatan mental itu apa ya. Baru kemudian kita bisa turun ke gangguan kesehatan mental. Pada dasarnya kesehatan mental itu adalah individu yang sejahtera. Jadi individu yang sehat mental dia tuh sebenarnya punya kesejahteraan dalam dirinya. Kesejahteraan dalam diri itu terbagi jadi beberapa poin. Yang pertama adalah dia tahu dulu potensi yang dimiliki. Kemudian bisa mengolah potensi tersebut. Yang kedua adalah dia ini bisa mengelola stres yang datang ke dirinya. Stres itu adalah tekanan. Jadi setiap kali kita masuk ke dalam fase-fase kehidupan, pasti kita ketemu yang namanya stres atau tekanan ya. Keadaan-keadaan yang nggak nyaman gitu ya Kak? Betul, keadaan yang tidak bisa kita kontrol, di luar dari ekspektasi yang kita punya. Tadi itu kedua. Yang ketiga adalah dia punya produktivitas yang tinggi sehingga menghasilkan produk.
Jadi punya hasil gitu. Dia tuh punya kesibukan tapi juga ada hasilnya. Jadi nggak cuma kesibukan tapi tidak ada hasilnya, tidak ada juntrungannya, tapi dia tuh produktif. Yang terakhir adalah dia ini berfungsi, memberikan kontribusi pada masyarakat. Nah, keempat hal itulah yang disebut dengan individu yang sehat mental. Oke, jadi harus ada 4 item Iya. itu. Saling melengkapi. Nah, apabila ada dari 4 tersebut yang barangkali mulai terganggu, disitulah mungkin butuh profesional untuk bisa lebih mendalami lagi sebenarnya. Apakah individu tersebut mengalami gangguan kesehatan mental? Maka kalau nggak harus semuanya dong, pasti tadi kan kakak bilang kalau satu. Jadi kalau mulai mempertanyakan aku nih apa di dunia, berarti mungkin butuh someone to talk gitu ya kak ya. Betul. Tadi ada salah satu poin, yaitu dia bisa menanggulangi tekanan dari berbagai sisi, dari berbagai aspek dalam kehidupannya. Nah, kalau udah mulai nanya, aku nih mesti ngapain ya dalam hidup aku, berarti kan sebenarnya ada stresor yang sedang berusaha untuk diolah gitu ya, yang sedang berusaha untuk dipahami sebenarnya ini kenapa. Nah, barangkali tidak masuk dalam gangguan kesehatan mental, tapi barangkali hal tersebut perlu dibantu untuk bisa diurai permasalahannya. Oke. Aku nggak tahu lanjut apa enggak, tapi ini menarik banget. Apakah itu tadi kalau nggak diselesaikan berpotensi ke depan ganggu? Seru pertanyaannya nih. Analogi simpelnya gini, kalau kita lagi kesleo ya, kakinya lagi nggak enak atau mungkin terkilir atau barangkali ada luka, pasti dokter itu akan menyarankan untuk coba jalan dulu yang datar. Kalau misalnya mau nanjak, coba cari tanjakan bukan tangga. Karena memang itu dalam fase penyembuhan, sehingga tidak banyak tekanan yang ada pada lutut dan atau pada otot di kaki. Sama seperti halnya yang tadi Mbak tanyain, kalau misalnya itu nggak diurus, terus nanti ke depannya ada problem atau enggak, bisa jadi ada. Karena luka yang tadi belum sembuh, tapi sudah dipaksa untuk naik tangga dan berlari ke fase perkembangan yang selanjutnya. Wah, segitu meternya ya kesehatan mental, soalnya ya kebayang sih ya, gangguan yang nggak kelihatan lukanya tapi ternyata dalam gitu ya, akan menusuk lebih dalam. Wah, aku menarik nih, apakah yang tadi tolak ukur yang tadi sama kalau kita lihat situasinya pada anak? Nah, sama relate sama hal itu di zaman sekarang nih, anak-anak nih rata-rata stresnya gara-gara apa sih kak? Banyak ya, ngomongin anak-anak itu luas kan range usianya. Tapi dari klien yang saya dapati, kebanyakan mereka ini punya permasalahan dalam komunikasi dan juga kecemasan. Masalah kecemasan ya. Betul. Jadi sebenarnya gini, simpelnya kita melihat bahwa kondisi saat ini itu adalah semua teknologi itu mudah. Ya nggak sih? Kita mau beli apa aja itu tinggal buka handphone, kita buka aplikasinya, kita pilih, datang gitu ya. Sesimpel kita mau pesan makanan di luar. Atau misalnya kalau kita mau ngobrol dalam game online gitu kan, langsung responnya tuh cepat. Jadi anak-anak saat ini belajar bahwa respon itu cepat sekali didapat. Ketika mau sesuatu dia akan datang tanpa perlu komunikasi yang lebih. Sedangkan ketika masuk ke dunia umum, pola komunikasi tidak secepat apa yang ada di dalam genggaman. Iya, biasanya ada jeda gitu kan. Apalagi berkomunikasi sama orang tua. Kadang yang dimaksud sama anak apa, tapi orang tua juga sudah punya pemahaman lain, akhirnya nggak ketemu nih, gitu. Hal tersebut menciptakan kecemasan bagi anak untuk bisa mengungkapkan isi hatinya, membuat kecemasan bahwa apa yang dilakukan itu tuh sudah betul-betul sempurna atau belum ya sebenarnya, gitu. Sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul mulai dari berpengaruhnya terhadap konsentrasi belajar, itu kemudian masuk ke dalam produktivitas karena nggak konsen, akhirnya nggak produktif, terus akhirnya mungkin nilainya jelek dan lain-lain, timbullah kecemasan. Jadi itu udah kayak satu cycle atau satu lingkaran. Kenapa kaitannya dengan belajar? Karena memang anak-anak kan masih di dalam usia tahapan sekolah ya, sehingga yang paling erat dan paling kelihatan perilakunya adalah di sekolah gitu, sehingga munculnya seperti itu. Tapi hal-hal lain
tarikan dari kecemasan tersebut juga tidak memungkiri ada beberapa kasus yang memang hubungannya dengan self harm misalnya atau percobaan bunuh diri sampai gitu. ke situ ya Iya, Kak. iya. Padahal mungkin stresor nggak sih bahasanya? Stresor, Oh bener. tekanan. Iya. Padahal kalau tadi kakak udah bilang sebenarnya awal mulanya tadi karena nggak bisa komunikasi yang baik, ternyata di sekolah nggak konsen, nilainya turun, cemas, ujung-ujungnya ya tadi pilihan bunuh diri gitu hadir gitu ya. Salah satu ya, itu salah satu faktor dari sekian banyaknya. Kayak paling jeleknya gitu, paling mengerikannya gitu ya Kak. Salah satu faktornya adalah dari komunikasi itu sendiri dengan orang tua. Tapi ada juga permasalahan-permasalahan kesehatan mental yang memang itu sudah bawaan. Artinya memang ada mungkin kalau psikiater menjelaskannya ada permasalahan dari hormon ataupun neurotransmitter gitu di badannya sendiri, sehingga mungkin perlu yang namanya pengobatan secara medis juga gitu. Baru nanti psikolog ikut masuk ketika sudah ada kerjasama antara obat dan juga nanti psikoterapis. Maka terkadang makanya balik ke pernyataan yang di awal kita bilang kalau udah bingung mending tanya ke ahlinya gitu ya Kak ya. Yang forelnya mungkin bener tanya gitu karena tadi aku sih mikirnya nih ya Kak, kan beda ya. Kalau luka berdarah kita kelihatan nih. Iya kan, kalau ini kan salah-salah tanya bukannya solusi malah takutnya tadi nggak selesai, malah makin menumpuk gitu ya. Nah, kalau tadi ada anak-anak yang mungkin punya gangguan cemas gara-gara terus akhirnya berdampak ke sekolah dan lain-lain gitu ya. Tanda-tandanya gimana sih Kak? Kita bisa tahu nih misalnya yang punya adik masih sekolah, usia sekolah atau ibu-ibu nih semuanya buat lihat mulai kayaknya anak saya ada masalah nih gitu. Itu apa ya Kak? Yang paling ya nggak bisa dibilang paling gampang atau ternyata secara kontinu kita harus ada, kalau di kesehatan tuh kita ada screening kesehatan, saya periksa tinggi badan kalau anak-anak naik nggak sih? Nah di kesehatan mental nih ada gitu nggak sih yang harus dipersiapkan? Ini juga? Ya seperti mungkin kayak checklistnya gitu ya, kapan ini sudah masuk ke lampu kuning gitu barangkali ya. Kita perlu lihat dari yang paling dasar dulu. Jadi di dalam gitu, yang paling bagian bawah itu adalah makan, minum, dan tidur. Ya, pokoknya itu tuh kayak basic needs kita. Biasanya kelihatan di individu yang sedang berupaya untuk mengolah stresornya ini, gitu adalah di bagian bawahnya. Susah tidur atau kebanyakan tidur. Kebanyakan tidur itu kebanyakan tidur. Susah makan atau kebanyakan makan. Aku percaya sih kalau kebanyakan makan. Aku juga gitu kalau stres soalnya. Iya. Kebanyakan tidur, kurang tidur, dan kebanyakan makan atau susah makan, itu tuh udah bisa jadi salah satu bukan berarti sama dengan gitu ya, bahwa kalau orang ini berarti punya stres, tapi itu sudah jadi satu indikasi. Ini warning ya, lampu kuning tadi ya. Kok dia lebih suka berada di kamar, tidak berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya, apalagi anak-anak itu kan sebenarnya tugasnya ini bermain. Dia sedang dalam fase perkembangan di mana dia kenal banyak orang, dia mulai bersaing, dia menunjukkan kehebatan yang dia miliki gitu. Tapi kok ini dia lebih senang di kamar sendirian, tidak melakukan apapun gitu, berarti itu sudah mulai warning. Padahal anak-anak ini kan sedang dalam masa tumbuh kembangnya, biasanya tuh lapar banget Mbak, maunya makan terus, tapi energi yang dikeluarkan pun banyak gitu ya, mencoba makan makanan ini itu gitu, tapi ini nggak mau, berarti kan sebenarnya ada hal yang perlu diperhatikan gitu. Jadi sebenarnya dua hal itu yang utama. Tapi kalau kita lihat dari afternya gitu ya, efek runutannya itu biasa terlihat sekali di sekolah. Gitu. Karena kan memang tadi sama kayak gangguan konsentrasi tadi ya Kak. Iya, karena kan porsinya antara di rumah dan di sekolah nih, kalau masa-masa sekolah nih kurang lebih sama jamnya ya. Di sekolah itu mulai dari jam 7 barangkali sampai kurang lebih jam 2, jam 3, kemudian pulang jam 3 sampai pagi. Jadi kayak porsinya hampir 40-60% gitu sebenarnya antara sekolah dan rumah. Di sekolah biasanya terlihat gitu. Anak-anak yang mungkin memiliki stresor tertentu gitu biasanya tampil kadang lebih agresif. Jadi misalnya sulit untuk mengkomunikasikan, karena sulit untuk mengkomunikasikan
rasa kesalnya, marahnya, rasa tidak sukanya gitu. Akhirnya muncul perilaku-perilaku agresif. Bahkan bisa jadi tidak melakukan apapun, pasif Oh iya, gitu. sekalinya agresif, sekalinya Iya, diam sekali iya. gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam satu bar gitu ya, dalam satu rentang, yang paling jadi lampu kuning atau lampu merah tuh dari ujung ke ujung. Oke. Kalau dia agresif sekali atau dia tidak bereaksi apapun, Heeh, heeh. maka dari itu dua perilaku ini harus ditarik ke tengah sehingga netral. Oke. Gitu. Jadi kalau dia diem banget juga ada apa-apa, Ya, barangkali aneh gitu ya Kak ya. kalau dia agresif banget juga kita perlu dalami sebenarnya ada apa gitu. Nah, itu satu di sekolah. Yang kedua bisa kelihatan dari bagaimana sebenarnya nilai-nilainya. Oh, nilai itu juga bisa jadi tolak ukur ya? Bisa jadi tolak ukur. Nilai itu bukan hanya skor ya, tapi kan Oh ya. nilai dalam bentuk narasi dari Bapak Ibu guru juga barangkali itu bisa jadi satu pemikiran di situ. Kenapa? Karena tadi individu yang sehat, individu yang sejahtera adalah dia yang bisa tahu potensinya apa, mengolah potensinya, dia yang kemudian bisa produktif. Oke. Ketika ada problem di situ, maka dia akhirnya sulit untuk tahu apa ya yang keren di aku. Aku suka bola apa enggak ya? Kalau dia udah nggak tahu maunya apa gitu, tidak tahu potensinya, kemudian juga dia tidak produktif di sekolah, maka itu bisa jadi salah satu indikator bahwa barangkali ada sesuatu. Tapi memang tidak bisa langsung tahu ya harus ada apa, tapi paling tidak sudah bisa muncul hipotesa, perlu pendalaman gitu, barangkali ada permasalahan di rumah, barangkali ada permasalahan di sekolah. Apalagi kayak gini nggak sih Kak, misalnya sebelumnya tuh anaknya ya kalau tadi kanan kiri dia nggak tengah-tengah banget sih, agak menuju ke agresif, tapi tiba-tiba tingkat agresifnya menurun ke tengah gitu. Itu juga terjadi perubahan gak sih gitu kan? Ada anak yang kayak aku nggak tahu sih, tapi kayaknya aku dari kecil cukup aktif gitu ya. Maka saat orang-orang yang cukup aktif, senang bermain gitu-gitu, kalau biasanya di kelas cukup aktif terus tiba-tiba ya sedikit turun gitu ya. Itu udah menjadi salah satu tadi ya tanda-tanda yang harusnya sudah mulai diketahui sama orang tuanya gitu ya. Jadi memang anak-anak ini kan pertumbuhannya cepat ya, Mbak. Jadi setiap perubahan perilaku yang dimiliki itu memang ada baiknya selalu bekerja sama pihak sekolah untuk bisa mencatat perubahan-perubahannya. Kalau yang tadinya agresif sekali terus kemudian sekarang agak kalem, kalau misalnya dia dalam kondisi yang baik gitu ya, akhirnya bisa bersosialisasi sama teman-temannya, tidak menyakiti teman dan lain-lain, itu sebenarnya hal yang sangat-sangat oke banget gitu ya buat perubahan perilakunya. Tapi kalau tiba-tiba dia yang tadinya aktif sekali, tiba-tiba dia jadi diam ke ujung dan agak murung gitu, terlihat murung, menghindar dari sosialnya, nah itu mungkin juga perlu didalami. Maka dari itu kerjasama antara sekolah dan rumah tuh harus betul-betul kuat, karena sebenarnya yang mengobservasi tidak hanya orang tua di rumah tapi juga dari pihak sekolah. Apalagi tadi Kak Vita udah kasih tahu kalau waktu di sekolah tuh banyak gitu ya kayak dia banyak aktivitas yang terjadi, ada kalau ini stressor ada tekanan-tekanan juga yang adik-adik kita rasakan di sekolah. Oke, nah menarik nih menarik nih ke pertanyaan berikutnya adalah soal apakah nih Kak kalau misalnya udah ada masalah mental, trauma masa kecil gitu, ini tuh bakal jadi tadi Kak Vita udah bakal tumpuk-tumpuk nih gitu. Benarkah pernyataan ini? Biasanya orang-orang dewasa seperti kita yang atau jangan kita deh, soalnya kita nggak ada masalah mental. Orang-orang dewasa yang mungkin ada di berita-berita itu mengalami ya tadi nakal atau ternyata ada masalah gitu, jadi ya berurusan dengan pihak-pihak berwajib misalnya, kemungkinan tuh ada masalah trauma atau masalah stres yang tinggi di masa kecil. Apakah sesignifikan itu mempengaruhi gitu Kak? Sebenarnya ngomongin soal permasalahan mental pada setiap individu gitu ya, setiap individu pasti kan akan punya yang namanya stresor gitu, temu apapun, let's say pesen ojek online lama datangnya padahal kita buru-buru, itu kan juga akhirnya memunculkan. Tapi sebalik lagi tentang bagaimana kita bisa mengolah hal tersebut gitu. Ada individu yang memang punya kemampuan untuk bisa mengolah hal tersebut, ada individu yang memang tidak punya kemampuan untuk bisa mengolah hal tersebut.
Kalau tadi pertanyaannya adalah gimana sih kalau memang waktu kecil itu sudah punya trauma gitu ya, sudah punya pengalaman yang barangkali kurang menyenangkan gitu, terus ketika besar seperti apa? Individu itu pada dasarnya bisa dibayangkan seperti gelas, Mbak. Ya, gelas itu diri kita sendiri. Nanti dimasukin banyak air gitu ya, air dari macam-macam aspek dari kehidupan kita, perjalanan hidup kita, itu namanya air emosi. Oke. Terciptalah yang disebut dengan gelas emosi. Nah, di gelas emosi itu udah pernah dituang pengalaman tidak menyenangkan waktu kecil misalnya. Udah pernah dituang ada air penolakan waktu masa sekolah. Penolakan pacar pertama ya. Ada perilaku tidak menyenangkan dari teman-temannya. Lama-lama gelas itu penuh. Kalau tidak dibuang, dia akan suatu saat akan meludak gitu. Meludak bahasa Indonesia apa ya? Akan tumpah kemana-mana gitu ya. Tumpah kemana, tinggal menunggu waktu saja. Dan ketika diberikan beban lagi, anggaplah beban itu batu ya, dimasukkan ke dalam gelas emosi yang sudah penuh, pasti either gelasnya pecah karena tekanan dari batu tersebut, atau airnya keluar, gelasnya jatuh. Nah, seperti itu sebenarnya individu dalam menanggulangi stres. Individu dalam menghadapi stres tersebut. Maka kok bisa sih buat aku masalahnya tuh ringan, aku bisa ngelewatin, tapi kok kamu nggak bisa gitu ya? Seringkali gitu ya. Ini menarik banget nih. Kok enggak, ini permasalahan sebenarnya sederhana gitu, tapi kenapa lo tuh kayaknya nganggap ini tuh berat banget sih? Buat aku nih biasa aja loh gitu. Ya karena memang gelas emosi yang dia miliki itu sudah lebih penuh daripada yang kita miliki. Oke. Maka dari sebenarnya itu, sudut ini aku motong banget. boleh, nggak apa-apa, silakan. Sebenarnya berarti permasalahannya ya sama, tapi kalau tadi ada si gelasnya, wadah yang kita punyanya yang beda gitu ya. Bisa jadi begitu, bisa jadi kita punya wadah yang sama, tapi kita tidak punya tuangan gelas air emosi seperti teman kita punya. Maka dari itu tidak bisa memang disamakan antara satu anak dengan anak lainnya ya. Kayak kalau ada konflik, dia tuh juga nggak apa-apa loh kamu digituin, kenapa kamu nangis gitu. Nah, barangkali memang ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan, yang pernah dilewati, kemudian ketika ada suatu tekanan akhirnya dia pecah. Atau setiap individu kan juga punya temperamennya masing-masing ya. Kalau anak-anak itu ada yang namanya slow to warm up, difficult child, atau easy child. Kalau slow to warm up tuh memang anak-anak yang butuh waktu sedikit lebih lama, seperti diesel buat panas gitu ya. Jadi kalau ketemu orang langsung tuh nggak langsung dulu. dia ngeliat dulu nih tantenya bisa diajak main nggak nih gitu. Kudu disapa dulu gitu ya. Ada anak yang gampang, easy child, mau diajak main sama siapapun bisa. Atau yang difficult child, jadi menghindar. Nggak maunya hanya sama caregivernya aja. Jadi faktor temperamen, faktor emosi, pengalaman itu sangat-sangat berpengaruh terhadap bagaimana individu menjaga kesehatan mentalnya. Balik lagi, semua orang punya gelasnya sendiri tadi ya Kak, yang kita ya nggak bisa kupas juga, perjalanannya beda gitu kan. Nah kemarin nih di next question aku di kantor, aku bilang gini, nih orang-orang tua yang udah punya anak, tapi aku soalnya belum menikah dan belum punya anak, of course. Aku tanya, kalau di rumah suka ngomelin anaknya nggak sih? Gitu kan. Terus ada nggak nih pada bicara, iyalah Mbak Fili, masa iya nggak kita omelin sih Mbak anak kita gitu. Terus anaknya jadi jauh nggak sih sama ibu bapak sekalian? Aku bilang, enggak sih, biasa aja, masa anak nggak diomelin tuh nggak ada yang ngasih tahu gitu. Nah terus aku sempet mikir gini Kak, apakah karena dia udah biasa dengan cara diomelin orang tuanya yang kayak gitu, jadi dia udah mikir ya aku tahu nih abis ini kalau aku nurutin ibu bapakku akan baik. Nah pertanyaan aku adalah, apakah sebenarnya cara ngomelin itu tergantung ya situasi yang udah sering kita lakukan gitu, atau ada cara ngomelin anaknya yang baik gitu? Iya. Sebenarnya ngomel itu kan adalah bagian dari ungkapan emosi ya gitu kan. Jadi kita perlu pahami dulu yang dimaksud dari orang tua yang ngomel ini adalah penyampaian emosi gitu, sehingga nanti ke depannya kata ngomel ini tuh tidak lagi bentuknya negatif gitu, tapi bagaimana keluarga itu bisa mengkomunikasikan kebutuhan serta emosinya. Sebenarnya baiknya begitu. Jadi baik orang tua maupun anak sama-sama harus kenal sama emosi.
Maka dari itu dalam komunikasi orang tua dan anak itu sebaiknya ada 3 hal yang diutamakan. Oke. Ya, yang pertama dalam bentuk komunikasinya itu, yang satu ada perasaannya dulu. Perasaan. Kemudian yang kedua ada events-nya yang menyebabkan dia merasakan hal seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah harapan. 3 hal ini nih harus di-combine. Contohnya gini, misalnya ada satu keluarga gitu ya, pulang malam nih anaknya. Terus kemudian si ibu marah dong. Mengungkapkanlah perasaannya gitu ya ke anak ya. Dia pertama akan bilang, pulang malam. Macem-macem gitu ya panjang. Tapi pernah nggak kalau kita ingat-ingat trace back ke belakang, si ibu bilang harapannya? Kayak Iya, seringkali enggak, karena yang keluar itu sangat manusiawi, bahwa yang keluar dari individu yang sedang sedang berlarut dalam emosi itu adalah perasaannya dulu. Oh oke. Jadi kayak kebutuhannya. Kalau misalnya si ibu ini bete gitu anaknya pulang malam, sebenarnya dia pengen kamu tuh kalau makan malam di rumah dong kak, misalnya gitu. Nah karena nggak pulang tepat waktu malam, akhirnya nggak makan malam, padahal dia pengen anaknya makan malam. Kurang lebih gitu ya kak? Iya. Kalau misalnya kondisinya gitu ya, tadi dia pengen anaknya pulang karena udah masak. Sebenarnya bisa ketika sudah bisa meregulasi emosi dengan baik, ibu bisa bilang sama anak gini, kak, mamah itu, ini perasaannya dulu ya, kak, mamah tuh sedih deh. Mamah tuh udah events-nya, mamah tuh udah masak loh buat kakak. Mama pengen banget bisa makan malam sama kakak. Kakak pulangnya malam, nggak ngabarin mama lagi. Balik lagi, makanya mama sedih. Sebenarnya harapan mama adalah kalau kakak mau pulang malam, kakak bilang dulu sama mama. Sehingga mungkin mama bisa atur waktu lain buat makan, buat kita bisa makan bersama-sama. Kalau sekarang sih mama sedih. Harapannya kakak bisa bilang mama dulu. Harapannya kakak ngabarin mama dulu. Dan paling enggak hari ini kakak nemenin mama tidur deh. Selesai sebenarnya. Iya. Kalau 3 komponen itu bisa disampaikan kepada anak tuh udah beres. Sebenarnya nggak sama anak aja ya Mbak Fili. Iya. Itu tuh antara pasangan juga bisa bisa digunakan gitu ya. Mama sama papa tuh bisa saling ngobrol begitu sebenarnya. Ada perasaan, ada event, kita ada harapan. Pesan. Iya. Eventnya apa? Betul. Dan si harapannya apa? Iya. Gitu. Perasaan yang pertama. Perasaan, events, dan harapan. Events dan harapan. Berarti ungkapin dulu yang bikin nggak nyamannya gitu ya. Terus kenapa jadi nggak nyaman? Kedepannya kalau bisa diperbaiki. Maunya gimana? Oke. Ini tolong dicatat sama saya. Soalnya aku juga tadi waktu udah, wah oh iya ya sebenarnya saat siapapun dikasih penjelasan yang kayak gitu udah nggak ada why di dalam dia saat diomelin. Betul. Kan saat kita kasih tahu situasi yang nggak nyaman ke orang dengan tadi 3 hal tadi ya kita nggak harus tanya, kita nggak ada lagi kok bete sama gue gitu ya, udah selesai karena gue udah jelasin semuanya gitu. Iya benar, ini bukan cuma buat ibu ke anak, orang tua ke anak, ini juga pasangan. Nah ketika sudah bisa mengungkapkan emosinya dengan baik, dengan regulasi emosi yang baik, ada nggak yang namanya ngomel? Iya harusnya sih nggak ada ya. Yang ada namanya komunikasi emosi. Menyampaikan kalau mama tuh pengen banget deh kak teriak karena mama tuh sekesel itu. Mama nungguin kakak loh dari jam 4 sore. Kakak nggak ngabarin mama. Mama udah nyiapin ini itu. Kakak nggak ngabarin. Boleh dong kak, lain kali mama dikabarin. Mama pengen loh dikabarin kakak. Sebenarnya permasalahan itu sudah selesai sampai di situ. Ketika emosinya juga bisa dikasih. Kalau mamahnya marah, sedangkan si anak sebenarnya kebingungan nih. Udah tahu dia salah karena dia nggak ngomong kan. Tapi dia juga punya pertahanan diri di mana dia nggak boleh nih kelihatan salah gitu ya. Dan mamanya udah marah-marah duluan. Akhirnya nggak ketemu. Yang satu berdiri tegap dengan pertahanan diri yang dimiliki. Orang tuanya juga berdiri tegap dengan anak harus salah, kamu salah banget, mama udah nyiapin. Pasal 1 nih ya? Iya, pasal 1, pasal 2 ya, balik ke pasal 1 gitu, sehingga akhirnya nggak ketemu. Tapi kalau dimulai dari komunikasi itu akan jauh lebih nyaman. Anak juga belajar makna kecewa itu apa, makna sedih itu apa, makna marah itu apa. Sedangkan orang tua juga belajar mengkomunikasikan dengan baik.
Wah, ini sih aku kayak oh iya juga sih, oh iya begitu ya harusnya gitu. Maka nggak ada dispute lagi harusnya Ya. karena semua dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Oke, nih sekarang ini aku juga nggak ada datanya sih Kak, cuman aku banyak ngelihat situasi dua hal yang menurut aku sama-sama relate nih. Bisa nggak sih peran orang tua tuh digantikan sama nenek gitu? Karena ada kejadian kayak gini. Ini ngaruh ke pertanyaan aku berikutnya juga. Gimana sama orang-orang yang let's say kerja di luar negeri atau nggak usah di luar negeri deh, dia tuh kerjanya di Jakarta tapi anaknya mungkin dititip di kampung sama neneknya. Pertanyaan pertamanya kan, bisa nggak sih perannya diganti ini orang tua sama nenek? Ada masalah nggak sih di masa depannya nih saat anak tuh tumbuhnya sama nenek yang efeknya tuh bikin kayak kalau pernikahan long distance married atau long distance relationship, long distance sama anak kayak gini tuh ngaruhnya paling krusial ke apa ya? Oke. Pertanyaannya tricky ya. Iya. Karena pada dasarnya kita tinggal bukan di nuclear family, negara nuclear family, di mana kita tinggal di negara extended family. Ya, Asia itu karakternya tuh extended family, dalam satu rumah itu bisa nggak cuma satu keluarga. Bisa Rame ada ya. keluarga si tante, keluarga om, bahkan ada tante yang belum menikah itu bisa kumpul di satu rumah yang sama gitu ya. Sehingga konfliknya udah bukan konflik satu kepala keluarga tapi konflik beberapa kepala keluarga. Oke. Nah, itu lebih kompleks sebenarnya. Sedangkan kalau pandangan di barat itu adalah family is a family, nuclear family. Jadi ayah ibu anak. Ayah ibu anak. Kalau beberapa negara Latin gitu ya, seperti Meksiko gitu, itu memang juga masuknya extended family. Jadi berbeda negara punya beda cara pandang sebenarnya terhadap apa yang pertanyaan yang Mbak sampaikan barusan. Cuma gini, kalau ngomongin role gitu, peran, sebenarnya kurang lebih bisa sama bisa berbeda. Karena tentunya orang tua atau nenek atau kakek yang mengasuh sudah tidak lagi dalam usia produktif. Ya, misalnya ibu usia 30 tahunan, 40 tahunan awal, sedangkan kakek nenek usia 70 tahun. Tentunya kakek nenek sudah tidak bisa lagi bermain selayaknya ibu dan ayah yang usia 30-40 tahunan dong. Lari-lari udah nggak kuat dong nenek kakek gitu ya. Sudah sepuh gitu. Dan kreativitas yang dimiliki oleh kakek dan nenek tidak sama dengan kreativitas yang dimiliki oleh ayah dan ibu di usia 30-40 gitu ya. Bukan berarti kakek tidak kreatif, tapi pasti ada sedikit perbedaannya di situ. Sehingga yang kita lihat seringkali itu anak-anak yang tinggal bersama atau extended family yang kurang aktif gitu ya, anak seringkali diberikan gadget. Supaya yang penting anteng di situ, terus tetap terjaga. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak itu adalah permainan-permainan yang menggabungkan sensori integrasi. Lari sana, lari sini, main bola, ada interaksi, ada komunikasi. Itu mungkin sedikit penjelasan yang bisa saya berikan bahwa bukan hanya perannya saja sebenarnya yang berpengaruh terhadap perkembangan anak gitu ya, tapi juga dalam segi interaksinya. Gitu, karena memang sudah punya role yang berbeda. Kakek dan nenek dengan ayah dan ibu sudah berbeda sekali gitu ya. Bagaimana nanti menanggapi permasalahan yang ada di perkembangan anak pun gitu, usia sekolah, remaja, apalagi nanti makin dewasa, itu sepertinya sudah ada titik perbedaan yang jauh sekali antara kakek dan nenek dan juga orang tua. Mungkin itu yang kemudian bisa dipertimbangkan ya apabila menitipkan anak dengan orang tua gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang kan banyak ibu bapak yang kerjanya ngelaju. Jadi misalnya tinggalnya di daerah Depok, kerjanya di Jakarta gitu ya. Jadi kan akhirnya nitip dulu deh ke nenek ya, daripada sekarang mungkin ke pengasuh gitu ya. Kita juga perlu cari yang betul-betul terpercaya sehingga akhirnya milih ke orang tua gitu. Mungkin at short period of time nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Iya, karena masih bisa ada interaksi dengan orang tua. Tapi kalau lama mungkin banyak hal yang perlu dipertimbangkan lagi gitu, sehingga nanti bisa memperkuat pengambilan keputusan yang diambil. Iya, berarti kan kalau misalnya tadi jaraknya
bahkan nggak ketemunya seharian gitu ya Iya. Kak ya. Peran-perannya makin hilang nih kan kalau misalnya orang tua yang ya sore masih jumpa, malam anaknya mungkin akan dapat tadi cara bermain yang berbeda. Kalau ini urusan bermain gitu kan. Kalau misalnya benar-benar nggak ketemu, dia akan ada di lingkungan yang sama gitu. Betul. Padahal harusnya dia punya lingkungan yang tadi beda gitu kan ya. Oke. Dan mungkin yang perlu disamakan ketika menitipkan anak sama orang tua kita gitu ya, nenek dan kakek, adalah samaan dari rules yang dimiliki, pola asuh. Oke. Kalau sama mama nggak boleh main gadget siang, ya sama eyang sama kakku nggak boleh main gadget siang-siang. Kalau sama mama dan papa tidak boleh makan manis-manis terlalu banyak, berarti itu pun sama gitu. Sehingga tidak ada good cops dan bad cops di dalam keluarga. Good cops tuh polisi baik, bad cops tuh yang nyebelin gitu. Oh ya udah nggak apa-apa deh kalau Iya, nggak boleh sama eyang sama boleh. sama nenek Itu juga yang perlu boleh dihindari. gitu ya. Nah ini sebenarnya aku nyempilin satu pertanyaan baru nih. Kalau kayak gitu, berarti harusnya nih, kalau orang tua yang ada kemungkinan akan nitipin anak gitu ke orang lain, berarti harusnya dia mengkomunikasikan situasi anaknya gitu. Betul. Ya. Biar tadi anaknya nggak akhirnya punya excuse, oh nggak apa-apa besok aku titipin. Oh aku ketemu tante aku boleh kok pasti makan coklat gitu ya. Maka itu jadi hal yang penting gitu ya Kak ya. Betul. Ngasih tahu kebiasaan anak, apa rulesnya apa di rumah tadi gitu. Oke. Nah, aku punya satu pertanyaan dari kemarin aku bingung tanya nggak ya. Sesungguhnya ini dilarang agama ya, nggak boleh pacaran. Cuman fenomenanya banyak banget kan. Maka menurut aku akan menarik nih dibahas orang tua sama orang tua. Terus nenek-nenek atau sobat sehat semuanya yang punya adik, gimana sih Kak menanggapi fenomena ini pacaran pada anak gitu? Oke. Boleh nggak sih? Atau ada tolak ukur berdekatannya kayak gimana gitu kan? Soalnya kalau pacaran galau, mungkin ya aku nggak tahu ini galaunya sama nggak sama aku yang dewasa gitu. Cuman maksudnya banyak banget loh sekarang, apalagi sekarang tuh suka muncul di Instagram, TikTok kayak dia udah panggil pacarnya mama papa gitu padahal masih SD. Ini gimana nih? Oke. Jadi sebenarnya kalau ini ngomongin soal pacaran itu banyak banget aspek yang perlu dilihat. Yang pertama adalah value. Ya, balik lagi value keluarganya seperti apa. Kita tidak bisa punya satu ide yang sama untuk banyak keluarga gitu ya, satu pemikiran yang sama. Karena ya there are no one size fits all untuk banyak keluarga terkait dengan value. Setiap keluarga punya value-nya masing-masing. Yang perlu dikuatkan adalah anak tahu dulu nih value-nya keluarga seperti apa. Apa keluarga itu adalah ya sudah boleh berteman dengan lawan jenis sebanyak-banyaknya, saling kenal aja dulu gitu. Atau value-nya keluarga adalah memisahkan anak perempuan dan anak laki-laki. Temenannya perempuan aja gitu ya, laki-laki aja gitu. Itu adalah satu value yang perlu diketahui oleh anak. Yang kedua, di dalam pengambilan keputusan gitu ya, orang tua perlu sekali untuk bisa mendeliver bagaimana pola pengambilan keputusannya, memberitahu pada anak bahwa kadang-kadang ada permasalahan, ada perasaan atau ada hal-hal di luar sana yang tidak bisa kamu olah sendiri gitu. Makanya kalau mulai muncul suka sama individu lain, kamu boleh loh tanya sebenarnya sama aku. Nah itu kan bagian dari nanti ujungnya pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah friendship. Jadi sebenarnya pacaran itu kalau kita lihat dalam kontinum sex education gitu ya, sex education itu tidak selalu berhubungan dengan bagaimana proses seks itu terjadi aja, tapi banyak sekali aspek. Ada aspek keluarga, ada aspek tentang pertemanan, ada aspek tentang perkembangan gitu ya, perkembangan individu. Itu ada dalam kontinum sex education. Nah, salah satunya adalah friendship. Nah, tarikan kontinum paling ujung di friendship gitu, usia SMP ataupun SMA adalah memperkenalkan pada anak bahwa barangkali ada pertemanan lawan jenis yang membuat kamu tuh tertarik sama dia. Tapi ada juga pertemanan lawan jenis yang tidak perlu atau tidak punya perasaan lebih dari sekedar teman. Nah, tugas orang tua adalah bisa mendeliver hal tersebut kepada anak gitu. Terbuka bahwa orang tua itu bisa
tahu perkembangannya bahwa anak-anak sedang dalam masa yang namanya barangkali kalau udah mulai remaja gitu ya, pencarian identitas untuk memiliki kesukaan antar lawan jenis sehingga tercipta komunikasi yang terbuka. Tapi balik lagi tadi, dari value, decision making, dan friendship, pemahaman tentang pertemanan itu perlu sekali dihayati dulu antara ayah dan ibu tentang bagaimana nantinya menyampaikan ke anak, baru nanti turun ke anak-anak. Kalau boleh atau tidak pacaran, itu value keluarga. Maka balik lagi, penting banget mengkomunikasikan situasi tadi ya Kak, mulai sama-sama terbuka gitu kan. Sudut pandang anak sama sudut pandang orang tua pasti kan ada banyak banget perbedaan. Makanya tadi kalau kita recap di awal ada loh pola komunikasi yang tadi soal emosi, gimana ngungkapin emosi, maka ini juga akan relate di banyak banget pertemuan antara orang tua dan anak gitu ke depannya ya Kak. Oke, menarik banget deh. Ini kayaknya besok kita bikin seperti yang lain dan banyak banget list. Aku tuh sebenarnya pengen banget nyerempet kemana-mana. Cuman aku pengen urut gitu dan rapi, dan aku pengen nanti sobat sehat semua dapat satu complete package ini soal kesehatan mental pada anak ini. Nah terakhir nih Kak, kalau mau kasih ya ala-ala kesehatan juga boleh, pesan apa sih Kak sebenarnya untuk orang tua atau yang lebih tua gitu, nenek kakek, untuk menjaga kesehatan mental pada anak tuh gimana, atau ada pesan-pesan khusus nggak sih? Pesannya apa ya? Kita sebagai orang tua itu hadir sebagai sahabat bagi anak. Jadi tuh sebenarnya kadang-kadang anak itu nggak butuh loh untuk dikasih nasihat. Tapi misalnya anak jatuh aja, dia tuh udah sakit loh Mbak. Udah tahu kakinya berdarah, udah sakit, dia nggak butuh lagi dimarahin untuk bilang, tuh kan jatuh sakit. Oh iya. Tapi dia hanya butuh kita sebagai orang tua, sebagai caregiver, sebagai pendamping untuk mendampingi dia melewati masa sakitnya. Jadi sebenarnya pesan saya adalah sebagai orang tua, ada kalanya kita betul-betul menjadi sahabat dan pendamping bagi anak dalam melewati setiap fase perkembangannya. Wow, menarik banget. Makasih banyak Kak Vita. BTW semuanya yang masih, aku sebenarnya juga mau nanya nih sama nih kayak Mbak Fili, masih ada banyak pertanyaan, boleh komen di bawah. Aku janji akan gue kasih ke Kak Vita. Pertanyaannya kita kumpulin semua dan kita tanyakan lebih lanjut ya Kak, boleh komen di bawah. Dan aku juga mau ngingetin di terakhir ini bahwa kita punya nomor hotline emergency Duafa yang sobat sehat semuanya bisa hubungi kalau kesehatan, termasuk masalah kesehatan mental. Banyak banget relawan kesehatan kita, salah satunya Kak Vita juga akan membantu kalau nanti ada masalah kesehatan yang butuh penanganan lebih lanjut dari ahlinya. Nomornya catat lagi di 0811 16 17 101. Kita udah sampai di akhir acara podcast kita hari ini. Terima kasih sobat sehat semuanya sudah nonton. Makasih banyak Kakak sudah hadir di studio kita hari ini. Sekian dari kita berdua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sobat sehat semuanya.